Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh bangun pagi hari ini, kita boleh menikmati hari yang baru, yang dari Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Saudara, untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang telah Tuhan jadikan bagi setiap kami. Sebelum kami memulai segala kegiatan kami, aktivitas kami pagi ini Tuhan, kami mau datang mencari wajah Tuhan, bahwa kami masuk dalam perkenan-Mu Bapa. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Engkau yang menjadi kekuatan kami mau Tuhan memilih bagian yang terbaik, yaitu kami mau membangun mezbah doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan membangun hubungan persekutuan dengan Engkau ya Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan kami, kekuatan kami, hidup kami. Roh Kudus, berkati kami lewat kebenaran firman Tuhan, urapi setiap kami. Firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu menjadi makanan rohani. Firman-Mu lah yang membebaskan, yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan pembacaan renungan kita pada hari ini yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-6, ayat 36 sampai 38. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Amin. Puji Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, di ayat yang ke-36 ini mengatakan bahwa sekali lagi Yesus berbicara mengenai ketidakpercayaan mereka. Sekalipun sudah melihat Yesus, dan Yesus sudah berusaha meyakinkan mereka, akar permasalahannya adalah kerendahan hati. Kerendahan hati. Kerendahan hati untuk menerima pernyataan-pernyataan dan tanda-tanda yang telah diperlihatkan oleh Yesus. Kerendahan hati untuk menerima Yesus sebagai utusan Allah. Kerendahan hati untuk menerima rencana Allah, yaitu menebus manusia melalui Yesus. Kerendahan hati untuk membuang semua pendapat-pendapat dan usaha pribadi di dalam meraih keselamatan kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di ayat yang ke-39 dan yang ke-40 mengatakan, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kekasih-kekasih Tuhan, semua yang diberikan Bapa kepadaku.
haruslah dimengerti dengan penerangan firman Tuhan yang kita sudah baca di ayat 39 dan 40. Walaupun ada kata semua dan diberikan Bapa, bukan berarti keselamatan seseorang ditentukan oleh Bapa. Bapa memang menghendaki semua orang selamat. Mari kita buka di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapa memang menghendaki semua orang selamat. Tetapi keputusannya ada di tangan masing-masing orang. Ini terlihat di dalam kalimat bahwa setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya. Kekasih-kekasih Tuhan, Bapa tidak asal pilih, asal tunjuk dan menetapkan siapa-siapa yang akan masuk surga. Tetapi melalui keputusan seseorang untuk percaya kepada Yesus, seseorang itu masuk dalam rencana kehendak Allah. Saudara, di ayat yang ke-37 dan ke-38, kita dapat melihat komitmen, tanggung jawab, dan kasih Yesus kepada kita. Yesus tidak akan membuang siapapun yang datang kepadanya. Yesus konsekuen terhadap misinya, yaitu mencari yang terhilang dan mengobati yang sakit. Justru Yesus akan menerima orang-orang yang sudah rusak kehidupannya untuk dipulihkan kembali. Yesus melakukan kehendak Bapa. Yesus menunjukkan betapa taatnya ia kepada Bapa di sorga. Ketaatan inilah yang memungkinkan terlaksananya rencana penyelamatan dari Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, kita pun harus belajar taat kepada Yesus, agar juga berhasil menjadi perpanjangan tangannya dan rencana Allah kita bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Soli Deo Gloria. Mari saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan. Barang siapa yang menerima, percaya kepada Tuhan Yesus, diselamatkan. Dan barang siapa yang datang kepada Tuhan Yesus, tidak pernah Tuhan buang siapapun yang datang kepadamu. Bahkan engkau datang untuk mencari yang hilang dan mengobati yang sakit. Tuhan, ajar setiap kami untuk taat kepadamu. Ajar setiap kami setia dalam pengiringan kami kepadamu, Bapa. Roh Kudus, Engkau kuatkan kami. Di mana mungkin hari-hari ini Tuhan dalam situasi, kondisi pandemi seperti ini. Banyak di antara kami yang putus asa, merasa tertekan, bahkan frustasi. Mohon Roh Kudus menghibur mereka semua. Dan Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami dan memberikan kelegaan
kepada mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa supaya kekasih-kekasih Tuhan saat ini yang sedang mengalami masalah untuk mencari Tuhan, memohon kekuatan kepada Tuhan, sebab di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Yang putus asa, Tuhan berikan pengharapan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa, yang saat ini sedang mengalami dalam ketakutan, Roh Kudus membebaskan, Roh Kudus memberikan kekuatan, keberanian, roh keberanian dan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang saat ini sedang sakit. Kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, kami sudah sembuh dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan, mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Kami yang saat ini Tuhan, dalam usaha kami, Tuhan berkati. Ada saja cara Tuhan memberkati setiap kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum percaya kepada Tuhan. Roh Kudus menjamah sehingga mereka juga percaya dan menjadi milik kepunyaan-Mu Bapa. Mereka diselamatkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang sedang studi kuliah, Tuhan memberkati. Yang sedang membutuhkan biaya sekolah, kuliah, Tuhan cukupkan, Tuhan buka jalan. Kami juga berdoa Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati, buka jalan. Kami berdoa untuk yang berulang tahun hari ini, Tuhan memberkati dengan umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kemuliaan di tangan kiri. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan. Tuhan juga memberikan pemulihan dalam kesehatan mereka. Bahkan untuk anak-anak kami Tuhan berkati, untuk saudara-saudara kami Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang mencari pasangan hidup, biarlah Tuhan berikan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun di situasi pandemi ini, Tuhan sanggup untuk memberkati dan mencukupkan segala yang kami perlukan, kami butuhkan. Dan Tuhan, kami juga berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Siapakah kami ini? Kami hanya debu tanah. Tapi kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau lalukan wabah pandemi COVID ini Tuhan. Sehingga kami boleh kembali beraktivitas dalam new normal. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan yang ada saat ini, Jokowi, Pak Presiden Jokowi dan jajarannya, kabinetnya, sampai kepada pemerintahan di daerah, sampai kepada RT RW, adalah pemerintahan yang takut akan Tuhan dan dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik, melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, untuk sepanjang hari ini Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Tahun 2022 kami katakan tahun yang penuh rahmat Tuhan. Tahun penuaian jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Tahun doa-doa kami dikabulkan oleh Tuhan. Menjadi jawaban doa kami tahun ini. Tahun ini ada banyak promosi-promosi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami naik dan tidak turun, kami menjadi kepala dan bukan ekor, keluar masuk kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Pegang tangan kami, bimbing kami, dan berdaulat penuh atas kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus berkuasa penuh atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini.
Terpujilah namamu Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.